bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Rizky, NIM 2340515, Prodi Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Syekh Hasan Ahmad Al-Dari, Padang Sidimpuan. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi saya yang berjudul Uang dalam Perspektif Islam, mata kuliah Ekonomi Makro Islam, yang dimana dosen pengampunya Ibu Rini Hayati Lubis, SP, MP. Dan di video selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa poin-poin penting dari materi saya tersebut. Baik, di video ini saya akan menjelaskan poin-poin penting dari uang dalam perspektif Islam. Sesuai janji saya di awal video, saya akan memaparkannya. Nah, sebelumnya kan teman-teman masih banyak bertanya-tanya, apa sih pengertian dari uang? Nah, jadi dalam ekonomi Islam, uang adalah alat tukar yang diterima secara umum. Jelas-jelas uang sudah dikatakan alat tukar. Nah, uang itu diterbitkan oleh lembaga yang berwenang dan bukan sebagai komoditas yang diperjualbelikan. Jadi teman-teman harus mengingatnya bahwa uang ini bukan sebagai komoditas yang diperjualbelikan. Nah, yang paling pentingnya lagi, uang bukan moral, tetapi uang adalah murni alat tukar. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit sejarah dari uang. Sebelumnya saya tidak mengetahui sejarah uang. Nah, setelah saya membaca beberapa jurnal dan buku digital, disitulah saya mulai mengetahui sejarah uang, walaupun sedikit-sedikit. Nah, awal mula sejarah uang ini bermula dari sistem barter. Sebelumnya, apa sih barter? Barter itu pertukaran seperti yang kita tahu terlebih dahulu, pasti tidak asing dalam pikiran kita juga kan. Nah, dari sistem barter itu tersebutlah manusia purba pada masa dulu menggunakan untuk bertukar barang dan jasa. Namun beberapa saat kemudian barter ini memiliki keterbatasan karena sulit menemukan kebutuhan yang saling sama. Kemudian manusia mulai menggunakan barang tertentu untuk sebagai alat tukar seperti ternak, biji-bijian, dan juga cangkang kerang. Nah, jadi uang ini pertama kali diciptakan oleh bangsa Lydia pada tahun 6 Masehi dan ditemukan di Cina pada abad pertama Masehi oleh Tashailun. Uang ini yang dibuat dari kulit kayu murbei. Uang pertama kali digunakan sekitar pada tahun 1160. Nah, seiring waktu uang berkembang menjadi berbagai bentuk, termasuk uang kurta atau uang kertas dan koin, dan juga uang giral atau saldo bank. Dan kini yang paling populer adalah uang digital. Singkatnya, uang berkembang dari barter ke barang berharga.
yang logam, uang kertas, hingga uang digital sebagai alat tukar yang memudahkan transaksi manusia. Nah, jadi di sini saya akan melanjutkannya lagi. Jadi, uang dalam Islam tradisional adalah dinar atau emas, dirham atau perak, dan fulus atau tembaga. Uang ini memiliki nilai yang stabil dan tidak rentan inflasi seperti uang kertas. Nah, yang dimana ada fungsinya juga. Fungsi utama uang dalam Islam adalah sebagai alat tukar dan satuan nilai. Islam tidak mengakui uang sebagai komoditas yang diperjualbelikan atau alat simpanan nilai yang diperjualbelikan, sehingga uang tidak boleh diperdagangkan. Nah, kecuali secara tunai dan semisal uang menghindari riba. Jadi, di beberapa jurnal tersebut yang telah saya baca dan buku digital yang telah saya baca juga, di situ dikatakan jelas bahwa Islam mengharamkan riba atau bunga kan. Jadi dalam transaksi apapun yang mengandung tambahan tanpa imbalan yang sah, penimbunan uang atau ihtikar juga dilarang dalam Islam karena menghambat perputaran ekonomi dan merugikan masyarakat. Jadi, sistem ini menolak bunga dan dengan transaksi spekulatif, mendorong ekonomi produktif dan perdagangan yang adil. Nah, serta menekankan uang harus selalu mengalir dalam perekonomian atau flow konsep. Nah, seterusnya itu adalah jenis-jenis uang. Jenis-jenis uang yang dapat diklasifikasikan ada 2. Yang pertama, berdasarkan lembaga penerbit, dan yang kedua yaitu berdasarkan bahan pembuatannya. Jadi, yang jenis-jenis uang berdasarkan lembaga penerbit ini ada 3. Yang pertama yaitu uang kartal. Nah, apa sih uang kartal ini? Sebelumnya saya juga belum mengetahui uang kartal. Baru di sini saya telah membacakan beberapa jurnal. Disitulah saya mendapatkan pengertian uang kartal itu atau uang seterusnya, macam-macam uang seterusnya. Jadi uang kartal itu adalah uang fisik yang berupa kertas dan logam yang diterbitkan oleh bank sentral, misalnya Bank Indonesia, yang digunakan secara luas dalam transaksi sehari-hari dan memiliki nilai nominal yang dijamin pemerintah. Dan yang kedua yaitu uang giral. Apa sih uang giral? Jadi uang yang berbentuk saldo di bank seperti cek, giro, transfer bank. Nah, tidak berwujud fisik biasanya digunakan untuk transaksi besar atau transfer antar bank ke rekening bank. Nah, yang ketiga yaitu quasi-money. Apa sih quasi-money? Jadi quasi-money itu adalah instrumen keuangan non-bank seperti deposito berjangka. Nah, dan giro, pos yang berfungsi sebagai alat pembayaran di wilayah tertentu. Nah, yang kedua yaitu berdasarkan bahan pembuatannya. Yang berdasarkan bahan pembuatannya ini juga ada 3 jenis. Yang pertama yaitu uang kertas. Uang kertas ini terbuat dari bahan kertas. Dan yang kedua yaitu uang logam. Uang logam ini terbuat dari nikel, tembaga, aluminium. Dan yang ketiga yaitu uang elektronik. Nah, uang elektronik ini yang sering digunakan yaitu uang digital
yang disimpan dalam perangkat elektronik seperti e-wallet. Nah, uang elektronik inilah yang sering akhir-akhir ini digunakan oleh masyarakat luas. Nah, itulah jenis-jenis uang tersebut. Jadi, sumber dari materi saya ini saya mengambil dari beberapa jurnal. Yang pertama itu jurnal Bisnis dan Manajemen Islam dari Yeyen Kudus tahun 2016, penulis Rahmat Ilyas, yang berjudul Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam. Dan yang kedua yaitu Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, penulis Takidin tahun 2016, yang berjudul Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam. Dan yang ketiga adalah Jurnal Ekonomi Syariah, penulis Afrilehatul Jannah 2024, yang dimana judulnya yaitu Fungsi Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam. Jadi sumber saya itu dari jurnal ada 3 jurnal. Maaf, yang pertama tadi di awal video tadi saya mengatakan 4 jurnal. Nah, di sini saya akan memberikan kesimpulan dari penjelasan saya dari awal, dan inilah akhirnya. Jadi kesimpulannya adalah uang dalam perspektif Islam adalah alat tukar yang sah dan harus dicetak dan distempel oleh otoritas yang resmi dan tidak boleh diperjualbelikan sebagai komoditas dan tidak boleh mengandung unsur riba dan penimbunan. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan dari awal sampai akhir video. Apabila ada kata yang salah atau perilaku saya yang salah, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone! Thank you Elmar! Boom!